Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, pagi ini IWB ingin sedikit membahas mengenai kontroversi di tahun 2015. Kita sebutnya sebagai sebuah insiden, konspirasi, sebuah apapun itu, Cak. Kita sebutnya antara Valentino Rossi, Marc Marquez, dan juga Lorenzo. Tiga-tiganya ini ada koneksi karena kita tahu di tahun 2015 Valentino Rossi berusaha keras untuk meraih juara dunia ke-10-nya. Namun konon ya, dari rumornya, dari apa yang kita lihat, dari beberapa opini banyak yang mengatakan bahwa Marc Marquez memang berusaha keras untuk menghalangi Rossi supaya tidak bisa mengoleksi juara dunia ke-10-nya. Ini ada beberapa poin yang cukup menarik. Kenapa kita bahas ini lagi walaupun sebenarnya sudah cukup usang, Cak. Tapi yang menarik adalah yang paling baru saat ini. Rossi pun ketika ditanya baru saja kemarin mengenai lawan terberatnya. Dan tentu saja kita akan mencoba membongkar, Cak, semuanya. Beda dengan sebelumnya kita membongkar lap time. Apakah benar ada terindikasi bahwa Marc Marquez memang sengaja untuk melambatkan Rossi? Itu yang akan kita bahas setelah ini. Tapi yang penting, Cak, kita akan mencoba untuk melihat apa yang dikatakan Valentino Rossi terbaru. Dan kalau kita lihat memang Rossi ini tidak bisa melupakan apa yang dilakukan oleh Marc Marquez. Rossi sampai menekankan ada 3 pembalap yang disebut oleh Valentino Rossi yang sangat berkesan buat dia. 3 pembalapnya adalah yang pertama Casey Stoner. Kita akan mencoba untuk meng-quote atau menyebutkan apa yang dikatakan Rossi, sampean simak di sini. Stoner adalah salah satu pembalap paling berbakat dan sulit dikalahkan. Karena dari sudut pandangku, dia memang tak terkalahkan. Sementara Lorenzo, seharusnya aku tidak mendapatkan rekan setim seperti dia di Yamaha. Setelah apa yang telah aku lakukan untuk Yamaha, mungkin mereka bisa memberikanku rekan yang sedikit lebih lambat, katanya tertawa. Jadi ini kata Rossi, artinya apa ya? Lorenzo adalah pembalap yang memang kencang, dan Rossi menyatakan bahwa Lorenzo ini salah satu rekan yang membuat dia pusing ya. Jadi kayak demikian. Makanya kok tega-tega bener Yamaha nandemin seorang rider yang kencang ya. Jadi ini Rossi mengatakan seharusnya Yamaha nggak memberikan rekan setim yang sangat kencang seperti itu. Stoner dan Lorenzo adalah talenta hebat. Ini kata Valentino Rossi, dan aku bangga pernah bertarung melawan mereka. Ini kata Valentino Rossi. Terbaru, Kang Mas. Nah, sekarang yang menarik ternyata berbeda lagi ketika ditanya bagaimana dengan Marc Marquez. Ini kata Valentino Rossi yang terbaru, Marc adalah rival yang hebat dan dia sangat cepat. Dia adalah salah satu rider terbaik, tapi aku tidak merasa nyaman dengannya di track. Ini kata Valentino Rossi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memaafkan dan berteman kembali? Aku pikir 20 sampai 30 tahun lagi, kata Valentino Rossi. Gila, Cak, pedes banget, Kang Mas. Bener-bener nih kayaknya sakit hati, Kang Mas. Loro hati, jangan bener-bener kecewa sama Marc Marquez ini. 2015 memang sebuah kondisi yang tidak akan pernah kita lupakan. Dan kebetulan IWB saat itu menjadi komentator MotoGP di Trans 7 bersama Lucy waktu itu ya. Dan IWB sangat ingat, pada saat itu juga sebagai komentator sedikit shock juga ya dengan kondisi bagaimana kita tahu. Sorry, saat itu mungkin IWB nggak gamblang ya memberikan semacam opini ataupun pendapat pribadi, karena kan kita harus tetap rambu-rambu kita jaga. Tapi sekarang dengan YouTube ini WB ingin nge-share point of view dari Iwan Benaran. Perkara clash yang kita sebut sebagai konspirasi Spanyol ataupun tragedi Valentino Rossi, karena Rossi gagal meraih juara dunia ke-10-nya, dan juga tahun itu adalah tahun terakhir Bridgestone bersama MotoGP. Jadi setelah Bridgestone hengkang diganti Michelin, dilalah Rossi kok terus begini. Dan memang, Cak, the most problem, core daripada problem Valentino Rossi untuk MotoGP ini adalah setelah menggunakan Michelin. Jadi dari pandangan IWB katakan Rossi sebenarnya adalah pembalap luar biasa. Sama bayangin aja, Cak, umur 42 tahun, Kang Mas, masih bisa menggeber motor 350 km per jam. Tidak kalah kencang dengan para pembalap muda lainnya. Sama tahu nggak, IWB wise yang umur segini, Cak, wes rasanya itu mau berban kalau ngetes motor tuh dak-dikduk, rasanya itu udah kayak feelingnya berubah, Cak. Ada rasa kayak tidak confidence, kemudian juga perhitungannya, kalkulasinya juga sudah tidak setajam dulu. Itu terasa, Cak. Sampai nanti kalau yang ngerasain lah, kalau umur sampai 40 tahun nanti kerasa pokoknya. Makanya manusia itu disarankan ketika 40 tahun ya banyak berenung. Tapi memang ini secara natural sudah manusiawi bahwa manusia itu ketika di gerbang 40-an itu rasanya berbeda. Kita tahu bahwa Rossi mengalami kemunduran setelah 2015. Jadi dia gagal. Kalau dari pandangan IWB pribadi memang jujur, Cak, kalau kita ngelihat tayangan ulang dari MotoGP 2015 di Sepang ya, tahun 2015 Sepang ini, kita melihat bahwa Marc Marquez memang, sorry to say, terlalu agresif menurut IWB. Marc Marquez sangat kelihatan sekali bahwa dia benar-benar sangat berjuang keras, walaupun mungkin oke, pembalap bolehlah. Memang pembalap harus bagaimana menjadi pembalap terkencang di depan sana. Istilahnya meraih posisi setinggi-tingginya finish. Tapi kalau kita ngelihat manuver Marc Marquez di 2015, kalau menurut BB memang terlalu over.
itu pandangan pribadi, terlalu over. Jadi cara ngambil masuknya, cara take overnya, cara dia bagaimana mencoba untuk mengejar Valentino Rossi dan sebagainya, ini memang benar-benar kelihatan sekali bahwa Marquez tidak memberikan nafas pada Rossi. Dan entah kenapa kalau kita lihat tayangan berulang-ulang itu WB katakan bahwa Marquez ini sebenarnya punya potensi untuk lebih kencang, tapi entah kenapa dia kok lebih lambat dibandingkan dengan bahkan Dani Pedrosa sekalipun dia lebih lambat, dan juga lap time-nya itu sedikit aneh menurut IWB. Nah, untuk menggali itu tentu saja kita harus butuh data. Jadi kita nggak berdasarkan asumsi, kita akan mencoba untuk menggali data intip, Cak. Karena selama ini satu pun belum ada kan yang mencoba untuk menggali lap time-nya dari Sepang 2015 tersebut. Kita akan komparasikan dulu. Ini adalah lap time Valentino Rossi, saya bisa lihat di sini. Lap time Valentino Rossi, dan Rossi pada saat itu finish di posisi ketiga, Cak. Dari sini kita melihat bahwa Rossi ternyata tidak pernah menorehkan sama sekali untuk lap time-nya di 2 menit 0 nggak ada. Jadi 2 menit selalu 01 paling bagus. 2 menit 01. Kemudian juga Rossi mengalami problem dengan di lap ke-7. Ini adalah lap ke-7 ini kalau saya perhatikan di sini. Ini adalah lap di mana Rossi dan Marquez clash. Jadi ini melambat Rossi, sama tahu kan? Ini lambatnya sampai 3 detik ya, hampir 3 detik dibandingkan dengan biasanya. Jadi kayak gitu. Nah, ini adalah Rossi anjlok karena ada clash dengan Marquez yang kemudian Marquez juga crash. Lalu di sini baru Rossi mencoba recovery ya di lap ke-8, kemudian recovery di 2 menit 1946 detik, dan ini terus dijaga sampai dengan lap 10 Rossi sedikit anjlok ya walaupun tipis, 2 menit 052 detik ya. Kemudian di sini Rossi 11 sedikit membaik ya, cukup nge-push ya, dia nge-push terus. Dan kalau kita lihat di lap ke-11 sedikit anjlok lagi. Di lap 12 ya, anjlok lagi di 2 menit 236 detik. Ini terjaga sampai terakhir, dan Valentino Rossi menorehkan waktu di lap time last lap ya. Jadi ini cukup konsisten untuk WB, konsisten walaupun sudah habis banyak ya. Karena kita tahu bahwa untuk fight itu pasti membutuhkan atau menguras ban cukup banyak, Cak. Ini yang akan menjadi salah satu faktor penentu bagaimana Rossi bisa di depan atau enggak. Dan ini gapnya cukup jauh dibandingkan dengan Lorenzo setelah Rossi mengalami kesulitan karena dia harus fight dengan Marc Marquez. Jadi secara umum Kang Mas, kalau saya memperhatikan di sini dari lap 12 Rossi terus anjlok ya. Kemudian di lap 19 last lap final lap ini di 2 menit 3 detik ya. Jadi terus melambat dan di last lap itu 2 menit 04 detik ya. Jadi kita sebutnya gitu aja ya biar sampai gampang. Jadi ini adalah lap time Valentino Rossi di tahun 2015 pada saat clash Sepang dengan Marc Marquez. Jadi best lap-nya saya perhatikan di 2 menit 01,127 detik. Oke, sekarang ini kita akan mengintip untuk Marc Marquez. Nah, kita lihat dulu untuk Marc Marquez seperti apa. Nah, ini lap time Marc Marquez pada saat sebelum Marquez crash. Oke, Cak. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, kita akan coba semoga saya bisa lihat dengan jelas ya di sini. Ibu akan mencoba untuk menjabarkan secara gamblang lah. Oke. Nah, kalau kita lihat lap time dari Marc Marquez, Cak, yang tidak bisa tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk finish karena dia di nomor belakang, Cak ya. Oke, jadi kita akan langsung lihat di sini. Untuk lap pertama, ternyata kedua pembalap sangat mirip walaupun ternyata Marquez lebih kencang dibandingkan Valentino Rossi. Nah, kemudian pada lap kedua, Rossi di 2 menit ya, 2 menit 01,268 detik. Ya, pokoknya 2 menit 01,268 detik lah kita sebut demikian. Sementara Marquez gila, Cak. Dia bisa menorehkan waktu di 2 menit 00,818 detik. Ini very fast menurut IWB. Jadi di saat Valentino Rossi hanya bermain di sini, Marc Marquez di sini. Ini memang kalau kita lihat dari start kemudian lap kedua di sini, itu pasti namanya pembalap kan nge-push bagaimana dia bisa supaya tetap di depan. Kemudian kalau kita lihat kembali, Cak, ternyata Marc Marquez di lap ketiga anjlok, Cak. Jadi ini yang mengejutkan IWB karena kalau kita lihat seharusnya dia punya potensi untuk setidaknya kalau kita lihat seharusnya ya dari pandangan IWB di 2 menit 01 seanjlok-anjloknya. Tapi ini anjloknya 1 detik lebih. Ini yang agak membingungkan IWB. Ya bisa saja dia fight dengan pembalap lain, ya kita harus cross check lagi. Tapi kalau kita lihat memang demikian. Kemudian pada lap ketiga, ke lap keempat masuk IWB di sini, Valentino Rossi masih di 2 menit 01,127 detik. Sementara Marc Marquez di lap keempat, ternyata dia bisa sedikit membaik dengan 2 menit 01,360 detik. Ini sangat mirip dengan Rossi, artinya, Cak.
Oke. Dan ini kalau kita lihat memang sudah ada aksi-aksi sodok-menyodok antara Rossi dan Marc Marquez. Nah, ini yang paling sangat kelihatan di sini, 04, jadi sangat mirip untuk very similar untuk lap time-nya. Oke, saya perhatikan di sini. Kemudian pada lap kelima, kita lihat ternyata Rossi juga mengalami drop sedikit di sini. Nah, ini kalau dari analisa memang pada lap kelima inilah keduanya sudah mulai cucuk-cucukan Cak, bosan nih Cak. Jadi mulai sambit-sambitan. Jadi di lap ke-5, saya harus perhatikan di sini. Kemudian lap ke-6, di sini Valentino Rossi ternyata juga bisa recovery termasuk Marc Marquez, sorry. Jadi 2 menit ya 01.937 detik, sementara Marquez di 2 menit 01.398 detik. Ini sangat mirip. Sangat mirip. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di lap ke-7, barulah di sini. Ini adalah clash antara keduanya yang akhirnya membuat Marc Marquez crash dan Marquez menurunkan waktu 2 menit 39 detik. Ya, ini karena kan dia crash. Kemudian kalau kita lihat di sini Valentino Rossi juga anjlok dari biasanya hampir ya sekitar 2 hingga 3 detik. Nah, ini adalah lap time yang tidak pernah dibongkar kalau kita lihat di Spa Malaysia 2015, tidak pernah dibongkar dan baru sekarang kita bongkar untuk lap time kedua pembalap. Nah, sekarang dari opini pribadi, kalau kita lihat lap time Kang Mas, mohon maaf nih, sebenarnya Marc Marquez punya potensi untuk bermain di 2 menit 00 detik. Dan ini juga ditunjukkan oleh Dani Pedrosa. Artinya kedua motor Honda RC ini memiliki potensi lebih kencang dari pace yang ditunjukkan di sini. Oke? Jadi ini memiliki pace yang ditunjukkan oleh Marc Marquez di sini. Namun kenapa? Yang menjadi pertanyaan kita, Marquez hanya bermain di angka 2 menit 01 detik atau bahkan lebih lambat lagi pada lap ketiga di 2 menit 02 detik, seperti seolah-olah menunggu Valentino Rossi atau menahan. Kita nggak tahu apakah memang ada problem dengan Marc Marquez atau enggak, kita nggak tahu. Yang jelas kita hanya melihat dari lap time, memang tidak wajar untuk lap time yang ditorehkan oleh Marc Marquez karena secara potensi, bayangin aja Cak, lap 2 bisa 2.00 detik ya, 2 menit 00.818 detik. Tapi next lap-nya dia di 2 menit 02.003 detik. Anjloknya banyak, kemudian baru recovery dengan pace yang sangat mirip dengan Valentino Rossi di lap keempat. Kemudian di lap kelima, anjlok lagi sedikit di 2 menit 21.07 detik. Dan ini dengan, ini pun ya istilahnya momennya sama dengan Rossi pada saat sudah mulai inilah cucu-cucuan tadi kan ya. Kemudian baru di lap ke-7 itu selesai. Nah, sekarang kita hanya berasumsi dari perkiraan. Namun kita mari bandingkan antara lap time Marc Marquez dengan Dani Pedrosa. Kenapa EBB bilang bahwa Marquez punya pace atau kecepatan yang punya potensi untuk mungkin di depan ya, untuk ya juara mungkin. Karena kita lihat pace-nya sangat kencang. Kita sekarang lihat Dani Pedrosa Kang Mas. Nah, ini adalah sebentar. Kita akan lihat untuk Dani Pedrosa. Kita akan intip Dani Pedrosa. Sebentar Cak, ini saking banyaknya yes, jadi ini lap time Dani Pedrosa yang sahabat bisa intip di sini. Jadi ini untuk memberikan gambaran sampean semuanya lap time Dani Pedrosa yang juara pertama, juara 1 di Sepang Malaysia di tahun 2015. Oke, saya perhatikan di sini. Nah, ini dia nih. Nah, ini kenapa dasar IWB bahwa sebenarnya untuk pasukan Honda atau Marquez secara potensi pace itu memiliki potensi menang dan bisa meninggalkan Rossi kalau mau. Kita lihat dari Dani Pedrosa aja Kang Mas. Jadi Dani Pedrosa ini pace-nya memang cukup kencang juga. Jadi dia ada sekitar ya kalau kita lihat ada 3 lapan di angka 2 menit 00 detik ya. Jadi ini ditorehkan oleh Dani Pedrosa. Saya perhatikan di sini pada lap kedua, ketiga, keempat itu sangat kencang. Dan juga kalau kita lihat konsistensi dari Pedrosa juga ditunjukkan di sini 2 menit 01 terjaga Cak, terjaga sampai dari lap kelima hingga lap ke-13 ya, ke-14 malahan, ke-15 maaf. Baru sedikit anjlok di 16 ya, lap 16, tapi kembali lagi di 2 menit 01 itu di angka cori di lap 17. Kemudian ya ini kita lihat nih sampai akhir pun dia masih di 2 menit 02 dan paling akhir final lap di 2 menit 067 detik. Nah, ini gambaran buat sampean semuanya bahwa memang kalau kita lihat dari pace lap time, sebenarnya dari sisi opini pribadi Marquez adalah pembalap yang kencang di sana juga. Ini hanya analisa
Dan apakah konspirasi ini betul? Tidak ada yang bisa mengatakan betul atau enggak. Tidak ada sama sekali karena semuanya dibantah, Cak. Semua dibantah. Hingga detik ini pun semuanya tidak ada kejelasan. Dan juga dipastikan oleh Valentino Rossi bahwa dia sekali lagi pada saat itu memang sangat kecewa karena sangat kelihatan bahwa Marc Marquez memprovokasi, Marc Marquez menahan, Marc Marquez seperti sekali lagi memang ada misi terselubung yang menurut Valentino Rossi adalah konspirasi Spanyol dan juga mungkin ada sesuatu yang di luar itu. Nah, dari sisi pribadi mungkin sampai tahu bahwa kita tahu Marquez adalah salah satu pembalap yang memang punya ambisi sangat besar. Ya, dia ambisius, Cak. Sepertinya mungkin dengan cara satu, ada tujuan supaya Rossi tidak meraih juara dunia ke-10, supaya Marquez lebih mudah untuk menyalip Rossi. Mungkin demikian. Jadi gitu aja informasi dari WB tentang bongkar lap time di Sepang Malaysia 2015, clash antara Marc Marquez dan Valentino Rossi. Ini hanya sekilas informasi buat sampean semuanya, opini yang mungkin telat. Sekarang sampean komen, apakah sampean percaya dengan konspirasi Spanyol? Apakah sampean percaya bahwa Marc Marquez memang sengaja menghalangi Rossi? Sampean monggo komen saja. Semoga menjawab rasa penasaran tentang lap time yang sudah kita bongkar arsipnya. Dan itulah fakta yang bisa IWB share ke sampean semuanya. Matur nuwun sekali lagi, sampean sudah menonton video beneran. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share dan subscribe, dan ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.